Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohis Amaliatul Husna. Saya dari Prodi K3. Di sini saya dari kelompok 3 yaitu yang mengangkat tema berbicara untuk keperluan akademik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Bu Arlis dan teman-teman pengulas maupun teman-teman audiens karena kelompok kita telah melakukan presentasi yang kemarin. Dan kita sebagai kelompok 3 mendapatkan banyak ulasan dari ibu dosen, audiens maupun teman-teman pengulas. Kita ucapkan banyak terima kasih. Oke, yang pertama kita ada hakikat berbicara formal. Hakikat berbicara formal adalah kegiatan berkomunikasi lisan yang dilakukan dalam situasi resmi, terikat aturan, dan menggunakan bahasa baku yang terstruktur. Yang pertama ada bahasa baku yang dan terstruktur. Bahasa baku sendiri adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari yang berstandar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI maupun EYD. Dan terstruktur. Terstruktur itu seperti eh, ada subjek, ada predikat, ada objek, maupun keterangan. Yang kedua ada mengikuti etika komunikasi resmi. Dan yang ketiga ada gaya berbicara yang logis. Gaya berbicara yang logis itu bagaimana sih? Gaya berbicara yang logis adalah gaya berbicara yang gampang diserap, yang gampang diterima oleh audiens. Yang keempat ada menjaga kesantunan seperti materi kita sebelumnya, yaitu banyak menjaga kesantunan dalam berbicara ataupun berbahasa. Oke, selanjutnya kita ada situasi berbicara formal. Situasi berbicara formal itu yang dimaksud kapan sih kita berbicara formal? Apakah setiap hari, setiap saat, dengan siapapun, atau gimana sih? Oke, jadi kita bahas ya situasi berbicara formal. Ini kemarin juga dapat ulasan dari Bu Arlis karena yang kita angkat kelompok saya yaitu ada akademik. Jadi yang terpapat di slide ini yang akademik cuma presentasi akademik. Nah, tapi contoh lain kapan sih saat-saat kita berbicara formal itu juga dapat dilakukan ketika rapat resmi, wawancara kerja, maupun sosialisasi, maupun berhadapan dengan dosen ataupun atasan gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada bahasa berbicara formal. Kemarin di slide ini juga Bu Aris menambahkan ulasan ataupun catatan ya. Jadi, yang pertama ada bahasa baku, yang kedua ada objek penelitian ini. Kemarin catatan dari Bu Arlis yaitu objektif ya, bukan objek penelitian. Dan yang ketiga ada efektif. Efektif seperti tadi ya. Jadi efektif itu singkat, padat, dan jelas yang gampang diserap oleh para audiens. Tahapan berbicara formal. Oke, jadi untuk tahapan berbicara formal yang pastinya yang pertama kita harus mempersiapkan materi sebelum kita presentasi, sebelum kita bersosialisasi di masyarakat maupun kita berhadapan dengan dosen ataupun eh, kepala dari dinas rumah sakit maupun dari atasan HRD gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan materi apa aja sih yang akan kita sampaikan untuk mereka gitu. Yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada latihan vokal. Latihan vokal seperti nada, intonasi, irama gitu ya. Jadi sebisa mungkin latihan vokal untuk menarik daya kayak daya senang gitu, bikin audiens senang gitu ya, daya tarik tersendiri biar lebih menarik gitu ya. Terus yang terakhir ada evaluasi diri.
Selanjutnya ada kerangka gagasan berbicara formal. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan berisikan tentang salam pembuka dan sapaan. Dan yang kedua ada isi. Isi berisikan isi-isi atau poin-poin yang pastinya kita akan ulaskan, kita akan berikan, kita akan paparkan untuk audiens. Apa sih yang akan kita bahas itu apa? Nah, itu berada di isi. Terus yang ketiga ada penutup. Penutup berisikan permohonan maaf. Biasanya juga ada kesimpulan. Kesimpulan kita juga diisi maupun di penutup ya, dan ucapan terima kasih. Dan selanjutnya ada contoh berbicara untuk keperluan akademik. Eh, karena kita dari dua prodi, jadi kita membagi dua ya. Yang pertama ada dari K3, saya paparkan dulu contohnya, yaitu berdasarkan hasil studi literatur penggunaan APD tidak hanya berdampak pada penurunan angka kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pekerja masih rendah. Menurut Ibu, faktor apa yang paling berpengaruh dalam hal tersebut? Terima kasih. Untuk yang RMIK, contohnya yaitu Assalamualaikum Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman, saya ingin mempresentasikan kasus pasien dengan gejala sakit kepala dan demam. Setelah melakukan pemeriksaan data, ada kesalahan penulisan diagnosa. Saya salah memberikan diagnosa awal sebagai meningitis, seharusnya meningitis. Saya ingin meminta saran dan masukan untuk memperbaiki diagnosa. Terima kasih. Oke, kemarin juga di slide 6 ini kelompok kita, kelompok 3 juga mendapatkan ulasan dari Bu Arlis maupun dari tim pengulas ya. Jadi untuk yang ketiga ini masih kurang menonjolkan akademiknya. Soalnya kita ini kan temanya untuk keperluan akademik. Kalau yang RMIK sudah tertera yaitu ada di bagian Assalamualaikum Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman, saya ingin mempresentasikan. Jadi untuk yang RMIK ini dia sudah kelihatan sekali dia akademik di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus. Dia akan presentasi tentang kasus pasien dengan gejala sakit kepala dan demam. Kalau untuk K3 sendiri itu lebih langsung ke lapangan pekerjaan. Jadi bukan di lingkungan ranah akademik. Jadi seperti itu kurang lebihnya kemarin yang diulas dari Bu Aris maupun teman-teman pengulas. Oke, selanjutnya kita ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu berbicara untuk keperluan akademik adalah komunikasi formal yang menggunakan bahasa baku, terstruktur, logis, dan santun. Kegiatan ini memerlukan persiapan materi, penyusunan kerangka, latihan, serta evaluasi agar penyampaian informasi lebih jelas dan efektif. Contoh pada bidang K3 dan RMIK menunjukkan bahwa berbicara akademik digunakan untuk menjelaskan data, mengklarifikasi informasi, dan meminta pendapat secara profesional. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok 3 maupun diri saya pribadi karena masih banyak kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Bu Arlis, teman-teman pengulas maupun teman-teman audiens karena telah memberikan saran, pesan, dan memberikan banyak ulasan untuk kita ulas kembali dan kita pelajari kembali agar kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya maupun kelompok saya, kelompok 3. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila dalam video ini mungkin masih banyak yang kurang ataupun yang masih banyak ada yang perlu diulas lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.